Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat merasakan kenikmatan Islam sampai saat ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang, sehingga kita semua sebagai umat muslim bisa merasakan, menikmati kenikmatan Islam yang sesungguhnya. Baik, perkenalkan, nama saya Safina Akuba. Saya alhamdulillah sudah semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya ingin memaparkan tentang proposal saya yang berjudul Perbandingan Pemikiran Buya Hamkah dan Muhammad Nasir terhadap Pendidikan Agama Islam. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke latar belakangnya. Teman-teman bisa lihat di PPT saya. Jadi, pendidikan agama Islam sangatlah penting untuk kita sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai calon guru ya. Calon guru pendidikan agama Islam. Jadi, di sini pendidikan agama Islam sangatlah penting untuk kita kaji, terutama mengenai pendidikan agama Islam. Bagaimana pemikiran Buya Hamkah dan Muhammad Nasir? Apakah sudah sesuai dengan fakta sekarang atau malah sebaliknya? Baik, lanjut, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah untuk mengetahui biografi singkat mengenai Buya Hamkah. Lalu untuk mengetahui juga tentang pemikiran pendidikan agama Islam Buya Hamkah. Lalu juga dengan yang terakhir yaitu Muhammad Nasir, yang biografi singkatnya akan dipaparkan di proposal saya. Lalu juga dengan pemikiran Muhammad Nasir terhadap pendidikan agama Islam. Mereka berdua ini adalah kedua tokoh yang sangat terkemuka di zaman mereka. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan apa dan bagaimana sih tentang masalah yang tadi saya paparkan. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk menyelesaikan apa masalah yang ada dari proposal saya. Kita lanjut ke kajian teori. Kajian teori di sini yaitu tentang biografi singkat Buya Hamkah dan Muhammad Nasir. Jika biografi itu terdapat bagaimana kiprahnya Muhammad Nasir atau kiprahnya Buya Hamkah di zaman mereka. Lalu apa sih karya-karya terhadap kedua tokoh tersebut? Salah satunya Buya Hamkah adalah seorang penulis, dan sekarang sudah banyak yang buku-buku beliau tulis sehingga sangat berdampak kepada kita sebagai anak pemuda saat ini. Bagaimana kita akan menjadi ke depannya itu tergantung bagaimana kita mengelola hidup saat ini. Jadi untuk mengelola hidup kita saat ini agar baik di masa depan, kita banyak sekali membaca buku, terutama karya-karya Muhammad Nasir, lalu Buya Hamkah, yang bisa mengubah pemahaman kita, yang pemahaman barat bisa menjadi pemahaman Islami, karena kedua tokoh tersebut adalah seorang tokoh Islam. Lalu bagaimana sih pemikiran pendidikan agama Islam kedua tokoh tersebut? Pastinya sesuai syariat Islam atau tidak ya. Jadi di sini akan saya paparkan dari proposal saya. Kita lanjut yaitu kajian penelitian yang relevan. Jadi dalam proposal saya kajian yang relevan itu ada 5, tetapi yang saya paparkan itu hanya 3. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, yang pertama itu temanya pemikiran tasawuf dan relevansinya bagi kehidupan modern, yang ditulis oleh Solihin pada 2016. Lalu yang kedua teman-teman bisa lihat yaitu yang berjudul Pemikiran Buya Hamkah tentang Pendidikan Agama Islam. Lalu studi tentang tujuan, metode, kurikulum, pendidikan, peserta didik, evaluasi, dan hubungan antara pendidik. Lalu seterusnya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi yang ketiga
Teman-teman bisa lihat juga ya, yang saya sudah paparkan yaitu perbandingan pemikiran Islam atau perbandingan pendidikan Islam Hasan Albani dan Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi hampir sama ya dengan tema saya atau judul saya yaitu perbandingan, tetapi di sini berbedaannya yaitu variabelnya. Variabel yang saya gunakan yaitu Hamka dan yang kedua yaitu Muhammad Nasir. Tetapi jika yang ketiga ini yaitu yang digunakan Hasan Albani. Jadi sangat berbeda antara tiga variabel yang saya paparkan di PPT saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir yaitu perbandingan pendidikan agama Islam atau perbandingan pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Nasir terhadap pendidikan agama Islam. Yaitu pertama Buya Hamka. Teman-teman lihat Buya Hamka di sini dan Muhammad Nasir. Nah, mereka berdua saya kaji dalam biografi. Nah, biografi ini terdapat 2 poin, yaitu karya-karya Buya Hamka dan kiprahnya Buya Hamka. Lalu yang kedua yaitu biografi Muhammad Nasir, yang karya-karyanya bisa kita nikmati saat ini, lalu kiprahnya yang berpengaruh sampai saat ini juga. Kemudian pemikiran antara kedua tokoh ini, teman-teman bisa lihat di sini ada 5 poin yang saya tuliskan. Salah satunya yaitu kurikulum pendidikan agama Islam, lalu tentang konsep pendidikan agama Islam dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat dengan jelas di PPT saya. Kita lanjut yaitu metode penelitian. Metode penelitian kali ini yaitu ada 4. Jenis penelitiannya, sumber penelitiannya, subjek objek penelitiannya, lalu teknik pengumpulan data. Tapi yang jenis penelitian ini yaitu ada 2, biografi dan story. Lalu sumber data yang saya dapatkan yaitu dari jurnal, buku, kemudian subjek dan objek penelitian itu adalah Buya Hamka dan Muhammad Nasir. Lalu untuk objeknya itu penelitian PAI yang saya gunakan. Lalu teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, di mana kita bisa mendapatkan informasi mengenai beliau atau mengenai kedua tokoh ini melalui dokumentasi. Kita lanjut. Jadi di sini kita bisa lihat ya di outline skripsi. Kita masuk ke bab 1 yaitu ada pendahuluan, bab 2 kajian teori dan kerangka berpikir, bab 3 metode dan penelitian, lalu sampai bab 5 yaitu penutupan. Lalu yang terakhir yaitu lampiran ya. Jadi sudah jelas outline skripsi saya. Kita lanjut yaitu daftar pustaka. Bisa lihat ya, daftar pustaka yang itu sebagai referensi saya mengambil dari sumber buku, lalu skripsi, internet. Lalu yang terakhir yaitu tentang lampiran ya. Teman-teman bisa lihat lampiran di sini yaitu dokumentasi yang mana saya mengumpulkan data-data beliau Muhammad Nasir dan Buya Hamka melalui 4 referensi tersebut. Baik, alhamdulillah itulah hasil presentasi mengenai usulan proposal saya. Jika ada saran dari teman-teman atau perbaikan terhadap usulan proposal saya mohon maaf dan saya berterima kasih jika ada saran yang masuk dari teman-teman terhadap usulan penelitian saya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.